Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Mursid Amin. Dari Prodi Hukum Tata Negara, di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman PowerPoint saya dalam bentuk video. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu Sistematika Hukum Perdata. Terbagi menjadi 2 poin yaitu Sejarah Hukum Perdata dan Sistematika Hukum Perdata Indonesia. Pada poin pertama yaitu Sejarah Hukum Perdata, yang terbagi menjadi 2 yakni Hukum Perdata Belanda dan Hukum Perdata Indonesia. Lanjut poin yang kedua yaitu Sistematika Hukum Perdata, yang terbagi menjadi 2 yakni yang pertama yaitu Himpunan Undang-Undang dan Kodifikasi, lalu yang kedua Sistematika Kodifikasi. Baiklah, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu Hukum Perorangan. Pengakuan sebagai subjek hukum. Pengakuan berarti bahwa selanjutnya antara negara yang mengakui dan negara yang diakui terdapat hubungan sederajat dan dapat mengadakan segala macam hubungan kerjasama satu sama lain. Suatu negara tidak dapat ada sebagai subjek hukum tanpa adanya pengakuan. Dan subjek hukum dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu individu alami atau orang perorangan. Yang kedua yaitu individu buatan atau badan hukum. Terdapat juga kewenangan hukum dan terbagi menjadi 2 yakni kewenangan berhak dan kewenangan berbuat. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang ketiga yaitu Hukum Perorangan tentang perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban seorang istri terhadap suaminya adalah timbal balik dengan yang telah disebutkan di atas, yang mana seorang istri harus melayani kebutuhan suami lahir maupun batin, menjaga nama baik dan kehormatan suami, mengabdi dengan taat kepada ajaran agama, dan kepimpinan suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selanjutnya asas-asas perkawinan yang terbagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama asas sukarela, yang kedua asas persetujuan, yang ketiga asas bebas memilih, yang keempat asas monogami, yang kelima asas selamanya, yang keenam asas perceraian dipersulit. Selanjutnya hak dan kewajiban suami, yang pertama mahar, yang kedua nafkah, yang ketiga mempergauli istri, dan yang keempat menjaga istri. Selanjutnya materi yang keempat, yaitu Hukum Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Tata cara pembatalan perkawinan, yang pertama pengajuan gugatan, yang kedua pemanggilan, yang ketiga persidangan, yang keempat perdamaian, dan yang kelima putusan. Selanjutnya, akibat hukum pembatalan perkawinan, putusan pembatalan perkawinan di pengadilan agama mencakup 3 hal penting. Yang pertama, hubungan suami istri, yang kedua, terhadap kedudukan anak, dan yang ketiga, terhadap harta bersama. Selanjutnya, kita lanjut materi yang kelima, yaitu Hukum Perkawinan tentang perjanjian perkawinan dan harta perkawinan. Jenis-jenis perjanjian perkawinan, yang pertama, jenis-jenis perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Yang kedua, jenis-jenis perjanjian tahun 1974 dan KHI. Menurut KUH Perdata. Yang ketiga, perjanjian perkawinan pemisahan harta bersama. Perjanjian perkawinan diklasifikasikan menurut Undang-Undang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata. Yang pertama, pengertian perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Yang kedua, pengertian perjanjian perkawinan menurut KUH Perdata. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir yaitu Hukum Keluarga tentang perceraian dan perpisahan meja dan tempat tidur anak sah. Undang-Undang Perkawinan menambahkan alasan perceraian tersebut yaitu yang pertama, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Yang kedua, antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pasal 19 nomor 9 tahun
1975. Perpisahan meja dan tempat tidur. Kemudian, akibat dari perpisahan meja dan tempat tidur ini yaitu: yang pertama, suami istri dapat meminta pengakhiran pernikahan di muka pengadilan apabila perpisahan meja dan tempat tidur di antara mereka telah berjalan 5 tahun dengan tanpa adanya perdamaian. Pasal 200 KUH Perdata. Yang kedua, pembebasan dari kewajiban bertempat tinggal bersama. Pasal 242 KUH Perdata. Yang ketiga, berakhirnya persatuan harta kekayaan. Pasal 343 KUH Perdata. Yang keempat, berakhirnya kewenangan suami istri untuk mengurus harta kekayaan istri. Pasal 244 KUH Perdata. Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Mohon maaf bila presentasi belum sempurna. Jika ada yang sempurna, mungkin saat kita masih bersama. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.